Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Polutus dan para sahabat dimanapun berada. Kali ini kita melihat sebuah kumpulan besar atau sebuah kerumunan yang terjadi di Jakarta, yaitu berada di sekitar ibu kota, yaitu apel siaga Partai Nasdem yang mengumpulkan diberitakan sekitar 183.000 kadernya untuk menjadi sebuah apel siaga dan sekaligus show force unjuk kekuatan di Gelora Bung Karno. Itu cukup banyak para kader yang hadir, dan di situ dilihat bahwa Nasdem adalah sebuah partai menengah dan mungkin partai papan atas yang akan menunjukkan kiprah terbaiknya di Republik ini. Dan yang menarik kita melihat sambutan dari Anies Baswedan, yaitu presiden yang digadang-gadang oleh Partai Nasdem bersama dua partai pendukungnya, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Anies dalam pidatonya mengatakan bahwa dengan dipilihnya beliau sebagai capres dari Partai Nasdem, maka perjuangan yang paling utama adalah memperjuangkan keadilan bagi bangsa ini. Bahwa ketika kemenangan akan diraih oleh Partai Nasdem dan pendukung-pendukungnya pada tanggal 14 Februari yang 2024 yang akan datang, maka dipastikan bahwa keadilan akan bisa dirasakan oleh setiap orang di Republik ini. Keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan kesempatan, dan lain-lain. Ini yang kurang. Ini yang kurang terjadi, sehingga ketika ketidakadilan tidak ada, maka pemerataan tidak ada. Nah, ini yang menjadi daya magnet pendukung bagi pendukung-pendukung Anies, bahwa ternyata dalam bangsa yang mayoritas ini masih adanya ketidakadilan, masih adanya ketidakmerataan. Pembagian kue-kue pembangunan, kue-kue bangsa ini belum dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Masih ada anak bangsa yang begitu banyak mendapatkan manfaat dari kehidupan berbangsa, sementara anak-anak bangsa yang lain masih merasa berada di pinggir-pinggir dan mungkin berjuang begitu keras untuk mendapatkan apa yang mereka perjuangkan. Karena itu harapan besar ketika diteruskan kepada Anies Baswedan dan mungkin Partai Nasdem mendukungnya agar bisa menghadirkan keadilan di Republik tercinta ini, jika betul-betul pada saat 14 Februari Anies Baswedan akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Apel siaga Partai Nasdem yang menghadirkan hampir seluruh dari kader Nusantara dan begitu sangat meriah, dihadiri oleh ratusan ribu pendukungnya yang bisa memenuhi gelanggang Gelora Bung Karno seperti itu. Nah, ini bisa mengisyaratkan bahwa betul-betul dukungan real dan kekuatan Partai Nasdem sudah sangat siap menjadi partai besar yang ingin mengusung perubahan. Jadi dengan tagline yaitu tentang adanya perubahan yang dilandasi oleh keadilan, maka Partai Nasdem berani berkiprah dan berani menyodorkan kandidatnya yang sampai hari ini terus melakukan sosialisasi dan mendapatkan dukungan real dari masyarakat. Karena itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih mungkin mempunyai tingkat kewarasan, mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih, bahwa hari ini Partai Nasdem telah menyodorkan seorang kandidat yang dianggap paripurna dari segi intelektual, kemudian dari rekam jejak pekerjaan, kemudian dari rekam jejak pemimpin, dari bekas seorang menteri, kemudian gubernur, dan hari ini didapuk menjadi salah seorang capres dari perhelatan akbar pada pemilu 14 Februari 2024. Sehingga tidak salah ketika dalam apel siaga tersebut bahwa sesungguhnya tampilnya seorang presiden telah dimunculkan di situ. Kemudian kekuatan partai pendukungnya juga telah ditunjukkan di tempat itu. Karena itu mungkin pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa partai ini cukup mumpuni, kemudian calon yang didukungnya juga cukup mumpuni, berkualitas, dan layak untuk dijual baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Karena itu ketika masih ada yang ragu dengan kehadiran Anies Baswedan, maka ini perlu ditepis jauh-jauh. Nah, kemudian isu yang diangkat oleh Anies Baswedan yaitu tadi tentang perubahan dan bagaimana keadilan bisa hadir di Republik ini. Karena bangsa yang mayoritas ini perlu dikatakan masih banyak juga mengalami ketidakadilan, masih banyak mengalami keterpurukan. Ini karena hak-hak pemerataan mungkin perlu dievaluasi kembali, perlu dibawa kembali ke tempat yang mungkin dianggap bisa lebih adil ketika ada seorang pemimpin cerdas sekaliber Anies Baswedan. Karena itu dengan adanya apel siaga tersebut mengingatkan kepada seluruh
pengurus loyalis dan simpatisan Partai Nasdem untuk bergerak lebih energik lagi, lebih leluasa lagi ke berbagai penjuru tanah air untuk bagaimana bisa mungkin memenangkan Partai Nasdem dan sekaligus memenangkan capresnya, yaitu Anies Baswedan. Memang hari-hari ini diketahui Anies Baswedan masih banyak tantangan karena dianggap mungkin cawapresnya belum pasti, masih beberapa nama yang muncul dan cukup banyak evaluasi seperti apakah akan menggandeng AHY dalam partai koalisi perubahan atau akan menggandeng dari Jenderal Purnawirawan seperti Gatot Nurmantio yang beberapa saat lalu sempat muncul namanya dan disebarkan foto-fotonya berdua dengan Anies Baswedan, atau misalnya Gubernur Jawa Timur Hopipa Indah Parawansa, atau bahkan anak biologis dari Gus Dur yaitu Yeni Wahid, dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang akan disandingkan dengan Anies Baswedan. Kemudian masih ada juga anggapan-anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa kemungkinan besar Anies Baswedan tidak bisa maju sebagai capres karena Partai Demokrat masih mungkin dihalangi, dihambat-hambat oleh misalnya oleh Muldoko yang saat ini sedang berada dalam proses hukum, sehingga jika Muldoko bisa memenangkan kasus hukumnya, Demokrat mungkin tidak bisa lagi dipegang oleh AHY sehingga Demokrat bisa beralih ke tempat lain. Ini berbagai perhitungan, berbagai spekulasi, namun yang pasti dalam apel siaga tersebut, Anies Baswedan telah tampil begitu prima. Surya Paloh tampil begitu prima dan meyakinkan. Begitupun seluruh pendukung kader-kader dari Nasdem juga tampil dengan sangat prima. Seperti calon-calon anggota dewannya yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia telah datang ke Jakarta untuk menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya kepada Partai Nasdem dan sekaligus mendukung penuh atas pencalonan Anies Rashid Baswedan. Karena itu, Polotus yang berbahagia dan para sahabat, sesungguhnya untuk era saat ini dari berbagai calon yang ada, mungkin perlu dikatakan bahwa Anies Baswedan lah yang terbaik. Walaupun dalam proses survei selalu beliau ditempatkan pada posisi bontot, pada posisi paling bawah setelah Ganjar, kemudian Prabowo, atau Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Namun fakta-fakta di lapangan, walaupun dia posisi bontot, tapi ternyata orang-orang pada resah, tim-tim di luar Anies Baswedan, tim-tim di luar koalisi perubahan. Sehingga dikhawatirkan bahwa mungkin survei-survei ini juga dalam tanda petik belum terlalu adil, memberikan rasa keadilan kepada suara real sesungguhnya Anies Baswedan. Nah, ini salah satu yang diperjuangkan ke depannya, bahwa keadilan itu akan masuk ke segala lini, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan bahkan keadilan bagaimana menampilkan hasil-hasil survei juga harus ditampilkan. Karena contohnya Anies Baswedan ketika Pilkada DKI dalam posisi bontot hasil survei tapi memenangkan Pilkada DKI. Dan ini mungkin juga akan terjadi di Pilpres 14 April 2024 yang akan datang. Karena itu gegap gempitanya apel siaga semoga bisa memberikan semangat dan motivasi kepada kader-kader dan simpatisan Partai Nasdem juga masyarakat Indonesia yang inginkan perubahan terjadi di Republik ini. Polotus dan para sahabat yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawan.